Apa perlu timnas Indonesia naturalisasi pemain lagi? Gimana nih, Sen? Nah, hal ini kembali ramai setelah sebelumnya kita tahu di eranya Sintayong hal ini menjadi perdebatan hebat ya di Betul. internet Indonesia, dan berkat topik ini juga Hmm. muncul lagi Bung Toel ya. Iya, Nah, ada pria itu fenomena muncul lagi. Bung. Dan kali ini topik tersebut juga yang sebelumnya sudah tidak dibicarakan di sosial media, kali ini muncul lagi karena ada tweetan dari salah satu host pembawa acara Iya. yang khas ya. Iya. Suaranya itu kan serak-serak Becek. tenggelam. Itu Bung Karni ya, Bung Iya, Karni Ilyas Karni itu Ilyas. men-tweet seperti ini. Saya cuma mau bertanya, apa masih kurang banyak pemain naturalisasi di timnas kita? Sederhana kan katanya gitu. Waduh, ini bener-bener apalagi di video sebelumnya kan kita ada 6 pemain yang akan dinaturalisasi, salah satunya ada Lutfi Fikri juga ya. Iya, dan hal ini itu sebenarnya karena memang proses naturalisasi dari Michel Baker dan juga Luke Fikri itu sudah Iya. disahkan atau sudah apa ya, sudah diizinkan gitu oleh DPR RI kan gitu. Nah, hal ini membuat Bung Karni ini bertanya-tanya apakah masih cukup katanya. Iya. Nah, kali ini kita akan bahas kalau jawaban simpelnya ya, belum cukup Belum lah. cukup, masih kurang. Kalau jawaban simpelnya ya. Iya, jawaban simpelnya. Gitu kan. Tapi menurut gue sih umum juga ataupun wajar juga Bung Karni Ilyas ini menanyakan hal seperti ini ya, karena memang kan sudah banyak kalau Sudah dihitung banyak. mah kan, bahkan lebih dari starting 11 saja, lebih dari 11 kan, udah lebih dari 11 pemain naturalisasi ini terus berdatangan gitu. Tapi menurut gue sih dengan datangnya pemain naturalisasi ini ya kita sama-sama paham ya, memang Indonesia masih memerlukan kan. Masih, sampai kapanpun masih. Justru semakin banyak semakin bagus, karena yang akan dimainkan itu yang benar-benar setelah difilter kan, setelah yang memang benar-benar layak gitu Sen. Karena memang dari beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi saja kan pastinya nanti akan ada yang tetap dimainkan, ada juga yang menjadi opsi kedua. Ini kan yang bagus juga, karena mau gimana pun naturalisasi ini kan secara hukum sah kan, kecuali kalau tidak sah baru dipertanyakan segala macam. Iya betul, dan juga yang masih mempertanyakan, karena gue bingung ya, naturalisasi pemain sekarang kan tidak seperti naturalisasi dulu ya. Iya, betul. Dulu itu naturalisasi tidak memiliki setetes pun darah Indonesia kan, betul, seperti Eloko, kemudian Iya. Beto dan yang lain-lainnya kan. Kalau sekarang kan naturalisasi karena mereka memiliki darah Indonesia hubungan darah kan gitu, Indonesia. karena ada bukan hubungan darah, bahkan mereka memiliki darah keturunan kan gitu. Ya jadi menurut gue ya wajar banget. Wajar banget. Ini menurut gue sih bukan naturalisasi ya, ya memang disebut naturalisasi karena kepindahan keluarga negaranya dipindahkan gitu. Tapi ya tetap mereka kan orang Indonesia kan, Iya. dan juga mereka memang memiliki hak untuk memilih kan gitu. Makanya kan istilahnya diaspora ya, karena memang ada darah Indonesianya. Beda sama era Christian Gonzalez dulu, karena memang naturalisasinya jalur sudah lama stay Iya, di Indonesia. kalau dulu kan kalau sudah lebih dari 7 tahun tidak pulang ada di Indonesia atau tidak pulang itu bisa naturalisasi kan. Yang gue herankan kok kenapa dipermasalahin lagi untuk ini gitu kan. Tapi kan yang menjadi perbincangan itu lah, kalau misalkan banyak sekali naturalisasi dan terus ditambah, nanti pemain lokal kalah bersaing. Itu lagi kan topik yang diangkat gitu. Topik klasik banget lah Betul. ibaratnya kan. Sedangkan ya memang sih kalau di timnas Indonesia sekarang juga kan pemain lokal kita yang bisa bermain gitu ya di 90 menit itu kan baru ada Rizky Ridho dan juga Doni ya, Doni Tri gitu kan. Yang untuk apalagi paling Beckham. Enggak, sama yang main aja di Febri. FIFA Series kemarin pemain lokal kita yang mendapatkan slot menit bermain itu Sadil Ramdhani, Doni Tri, Rizky Ridho, Beckham Putra, sama Yakob ya. Yakob atau Yance gue lupa, Iya. karena kembar kan gitu. Yakob kayaknya sepertinya yang main, hanya itu kan. Yang lainnya enggak, satu lagi gue lupa. Aduh, pemain Persija, Rehan Hanan juga kan dapat. bahkan Yang tidak dimainkan kan cuma Ferrari saja pada pertandingan kemarin. Kita tahu lah, karena memang matchnya hanya 2 gitu, dan slot permain bukan slot, kalau slot pergantian pemain sih emang tak terbatas gitu kan. Namun kembali lagi itu, apakah nanti pemain lokal kita itu tidak mendapatkan tempat di timnas kan? Ya pertanyaannya cuma itu Iya. ya, berikannya. Sedangkan gini, targetnya Pak Erik itu kita kan ada di rank 50 ya, apalagi langganan 10 besar negara di Asia, ibaratnya optimis bisa ke AFC, apalagi impian untuk bisa lolos ke Piala Dunia kan kita sudah masuk akal ya, karena memang semuanya diisi pemain naturalisasi. Masa kita mau balik lagi ke era zaman tendangan jauh, tendangan jumpa pen gitu kan? Iya, tapi menurut gue sih kalau misalkan ada yang nanya nanti pemain kita kalah bersaing dong, enggak juga, soalnya pemain naturalisasi juga bisa disaingi gitu. Bisa. Makanya
dengan bukti Donitri bisa menggeser Sain Patinama di Persija kan, kalau di timnas karena memang masih sanksi kan untuk Sain Patinama gitu kan, itu sudah membuktikan jika pemain kita itu bisa bersaing dengan naturalisasi. Kemudian Rafael Struijk juga kan, kita tahu James Reven kan gitu, artinya mereka itu ya dalam persaingan karir untuk menembus timnas gitu kan, ya justru bagus gitu. Karena kualitasnya kan. Rizky Ridho kalau tidak ada pemain naturalisasi di pemain timnas, ya kualitasnya akan kualitas orang lokal, pemain lokal gitu kan. Kenapa Rizky Ridho dan Donitri mainnya canggih? Ya karena memang disandingkan dengan kualitas pemain-pemain naturalisasi yang bermainnya itu udah di Liga 1 Prancis, di Eredivisie, di Serie A gitu kan. Jadi yang kita soroti itu justru perkembangan kualitasnya gitu kan. Iya ya, kalau misalkan untuk itu mah ya masalah akarnya dulu kan persaingan nembus timnas ya. Kenapa Donitri bagus, Rizky Ridho bagus, ya mereka mau udah nembus. Udah nembus. Ya, itu kan bukan masalah. Yang masalahnya pemain lain yang memiliki cita-cita untuk membela timnas gitu kan. Dengan adanya kehadiran pemain naturalisasi itu, pemain-pemain yang lagi muda-muda nih di SSB seperti sekarang aja pemain Persib Bandung yang bagus Nazril kan, dia bisa nggak sih bersaing masuk sampai dipanggil oleh John Herdman untuk bermain membela timnas Indonesia gitu. Nah dengan adanya banyak sekali pemain naturalisasi, jadi banyak yang berpikir pemain naturalisasi itu prioritas utama gitu kan. Oh, berpikirnya ke situ ya, bukan tentang kualitas gitu kan. Ya kalau misalkan yang udah tembus mah ya udah nggak usah dibicarakan kan. Kalau menurut gue mah ya, kalau untuk pengamat apalagi orang-orang yang kayak seperti Bung Karni Ilyas ini ya mengatakan bahwa jika nanti pemain lokal tidak mendapatkan tempat di timnas, ya itu memanjakan pemain lokal sih. Ibaratnya pemain lokal di era yang sekarang kalau mau nembus timnas harus kerja lebih keras, harus berusaha lebih ekstra lagi. Terbukti Rizky Ridho itu starter tak tergantikan. Ya kita harus mencontoh Rizky Ridho. Apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho, bagaimana Rizky Ridho berjuang, ini kan menjadi role model baru. Jangan simpati ke pemain-pemain yang effortnya kurang, tetapi karena dia lokal, ekspektasinya dia main ke timnas. Kalau kayak gitu kualitas timnas kita ya jalan di tempat doang. Iya ya, memang harusnya seperti itu ya. Mungkin Bung Karni tidak menurut gue sih kalau untuk Karni Ilyas pasti memikirkan ke situ kan. Pasti. Cuma ya dia ingin rame aja, mungkin ingin debat sama yang lainnya gitu kan. Makanya kita bahas di video kali ini ya. Bener juga kalau misalkan standar ya tadi kita kasihan kepada pemain-pemain lokal kita. Dalam artian itu manja itu sudah dilakukan dari tahun berapa, dan Indonesia hanya gitu-gitu aja kan gitu. Sedangkan dasar dari targetnya Pak Erik di video sebelumnya yang kita bahas ya karena banyaknya pemain naturalisasi ini kan gitu. Ya, wajar banget kalau misalkan kita akan jadi langganan semifinal di AFC, kemudian langganan lolos Piala Dunia kan, kemudian juga kita ada di 50 besar yang FIFA kan gitu. Ya logikanya bisa ngalahin Oman 3-0 ya karena hasil dari naturalisasi ini. Terus gini loh, negara tetangga kita, Malaysia, itu kan pengen banget meniru skema naturalisasi dari Indonesia, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan ilegal karena secara dokumentasi memang tidak resmi ya, tidak sah di mata hukum. Indonesia ini kan diuntungkan. Kenapa? Karena orang kita dulu itu kan bersebaran di seluruh dunia dulu sekarang ya sampai sekarang juga, makanya kan diaspora kita kan kuat banget gitu kan, sehingga ya ini justru harus dipandang sebagai privilege. Dan ingat ketika lagu Tanah Airku bergema di Gelora Bung Karno, kenapa vibe-nya seperti itu, se-emosional itu, karena memang esensi dari lagu Tanah Airku ya ini pemain naturalisasi, pemain diaspora yang kembali membela tanah air leluhur nenek moyang mereka gitu Sen. Iya, dan juga menurut gue sih akan ada faktor lain yang tadi ya, yang udah masuk akan mendapatkan privilege, mendapatkan pengalaman dari pemain-pemain naturalisasi yang karirnya lebih bagus seperti Ijes yang di Eropa dan juga yang lain-lainnya kan. Ya orang yang masuk itu seperti Donitri, kemudian Rehan Hanan, Beckham Putra, Rizky Ridho gitu kan, itu kan privilege kan. Nah dalam artian pemain muda itu kan jangan iri kan dengan hal tersebut. Nah jadikan bahan bakar untuk semangat, ayo dong kan gitu. Itu dia Sen, ibaratnya gini ya, ketika Rizky Ridho itu bertahan dari 3 era pelatih ya kan, dari Sintayong, dari Patrick Kluivert sampai sekarang John Herdman, itu kita harus tanya effort dari Rizky Ridho untuk tetap stay di kualitas terbaiknya sampai bisa bersanding dengan kualitas pemain diaspora itu apa? Effortnya sejauh mana? Ya itu yang harus jadi patokan untuk pemain lokal lainnya. Jangan gue pengen main timnas karena gue lokal. Masa apakah cukup bermain di timnas karena dia cuma sekedar pemain lokal? Sedangkan kita lihat sendiri ya, ini gambaran untuk pemain lokal yang lainnya. Ramadan Sananta itu kurang dikasih kesempatan apalagi sama coaching timnas gitu kan, sampai akhirnya memang
nih orang emang udah nggak bisa nih masuk ke skema kita, kualitasnya udah nggak bisa Iya, ngimbangin sampai disindir oleh orang Korea ya. iya kan ibaratnya kan dia Coach Coach JJ JJ, kan yang nyindirnya sampai orang Korea loh. Kan lucu kan? lucu banget. Pemain lokal membela timnas disindirnya orang sama orang Korea. Lucunya lagi dibales, udah tahu performanya nggak perform malah dibales, malah ngebales gitu kan. Nah apalagi ya, sedangkan di Ramadan Sananta saja sekarang disandinginya sama Ole Romani ya kan. Nah masuk Ferdinand, Marcelino Ferdinand itu kan karena dia perform ya, makanya tetap dipilih. Yang harus jadi acuan itu kualitasnya, bukan privilege sebagai orang lokal. Kalau ngomongin privilege, diaspora itu ya privilege juga karena ada garis keturunan dari Indonesia gitu kan. Kita Iya, harus adil. iya ya, bukan privilege ya. Ya bukan privilege karena ada darah keturunan Indonesia gitu. Ya menurut gue paling nggak setuju kalau ada yang menyebutkan itu mah pemain naturalisasi atau Iya. diaspora. Ya mereka juga orang Indonesia. Iya, gitu punya hak kan. yang sama. Nah, orang-orang yang masih apa ya? Orang-orang yang tidak setuju dengan adanya naturalisasi pemain dan juga Iya. segala macam, mereka itu pengennya Indonesia itu seperti Argentina. Argentina kan pakai pemain lokal aja Iya. bisa juara dunia. Ya mereka mah punya Maradona, punya Messi ya. Sejarahnya panjang kalau untuk Argentina kan. Karena sejarahnya panjang. Mereka mah punya Maradona, punya Messi gitu kan. Kan kita tahu orang manusia seperti Maradona dan juga Messi terakhirnya 1000 tahun sekali mungkin kan. Gitu. Ya, kalau ngomongin anjir Indonesia dibandingin sama Argentina, liga sepak bola di Argentina itu udah canggih semenjak era 1970-an gitu kan. Masa kita BRI Super League ada kanjuruhan, ada segala kisruhnya mau disamain sama kualitas yang dihasilkan sama konsistensi liga Argentina? Kan nggak masuk juga. Kalau Liga Argentina mah sama parahnya sama kita. Apanya? Ya kualitas liganya. Ya, tapi kan kompetitifnya tetap stabil dan jalan gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin lebih elit kita gitu. Di kita ada kanjuruhan dan juga segala di sana kan lebih parah, kita tahu sendiri di Inggris di mana supporter ributnya sama polisi dan juga segala macam. Dan jadi Argentina bisanya kayak gitu. Skuad Argentina kan seluruh pemainnya itu kan bermain di luar, di Eropa dan juga segala macam ya kan. Nah itu sama seperti Italia tuh, yang pemainnya itu main aja Serie A gitu kan, dan juga nggak berkembang. Kalau Argentina ya beda, kalau misalkan ngomongin liga gitu, mungkin kalau secara liga kompetitifnya ya lebih bagus Liga Indonesia yang sekarang kalau menurut gua, untuk orang yang ngikutin Liga Indonesia ya. Nah itu kalau misalnya disamain kalau sama Argentina ya tadi gitu, kalau pemain lokal kan mentoknya mainnya di BRI Super League saja. Kalau pemain naturalisasi kita pemain di Ajax, di Cremonese, di Sassuolo, kemudian ada di divisi 2-nya era divisi. Ya itu Indonesia tuh bisa kayak Argentina gitu kan, karena pemain-pemainnya sudah ada di levelnya pemain Argentina gitu. Ibaratnya bahkan ya kalau kita ngomongin Argentina, dalam skuad Argentina sendiri, pemain yang bermain di Liga Argentina yang lolos ke masuk skuadnya itu kan cuma beberapa, 1, 2, 3 gitu kan, dan itu diambil dari yang terbaik. Kan kita sudah melihat dari sosok Rizky Ridho, Doniti dan juga Beckham kan salah satunya. Ya kita tuh udah mengikuti blueprint dari negara-negara yang sukses. Kan? Iya betul ya. Kalau sekarang tuh harusnya ya kembali tadi seperti yang gua omongkan di video-video yang lalu ketika membahas timnas. Jadi ada privilege lain Indonesia ketika mendapatkan pemain naturalisasi yang karirnya bagus di Eropa. Kenapa? Karena ketika pemain ini seperti omongan Coach Yasin, put Indonesia in the map world ya. Iya. Taruh nama Indonesia di dunia supaya Indonesia tuh dunia tuh tahu dulu Indonesia tuh di mana. Dan setelah banyaknya orang-orang yang ngerti sepak bola tahu Indonesia, ini nih pabrik. Iya. Pabrik ini nih. Seperti Raul Gonzalez kemarin. Dia sebelumnya tidak tahu Indonesia tuh negara apa. Dia hanya tahu Bali. Setelah datang ke Clash of Legends di Indonesia, anjir Indonesia ini negara yang besar, banyak sekali talenta, kan gitu. Nah itu adalah salah satu privilege yang harus benar-benar dikelola baik oleh PSSI dan juga federasi gitu. Jadi cita-cita pemain lokal kita yang muda-muda nih, jangan mimpi bermain di Indonesia Super League. Di Indonesia Super League itu hanya awal saja, 1 tahun 2 tahun abroad, ada tawaran luar negeri langsung ambil. Argentina itu seperti itu semua. Enzo Fernandez, Julian Alvarez, McAllister semuanya. Otamendi, McAllister dulunya Pak. Kalau McAllister kan di Inggris kan. Nah dulunya main di River Plate di Argentina. Jadi debut kalian itu boleh di Persib, di Persija, Persebaya, tapi harus memiliki impian untuk bermain keluar gitu kan. Argentina kan kuat karena pemainnya itu sukses semua di Eropa kan gitu. Justru dicap gagal ketika terlalu lama stay di Liga Argentinanya kan. Ya kalau itu. iya kan ibaratnya kan. Iya, jadi negara maju liganya sendiri itu hanya awal gitu. Betul. Makanya gue tertarik tadi ucapan lo yang put Indonesia in the world
map gitu kan. Heeh. Ini kan terbukti juga dari data kiper terbaik Asia dan Iya. ya kan Kang Emil sama Martin Paes kan masuk ke jajaran 5 besar ini Iya, kok. sekarang aja kan baru kan Iya. ada undangan resmi untuk menghadiri FIFA World Cup dari Iya. FIFA dan bukan mengundang PSSI loh. Iya. Undangnya Persib Bandung dan diwakilkan oleh Marklo kan. Nah, dari situ saja Indonesia udah dilirik oleh FIFA walaupun memang FIFA sudah menyoroti Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya Iya. kan ketika Pak Erik jadi ketum PSSI kan. Cuma sekarang Persib juara dapat ucapan selamat resmi dari Gianni Infantino. Kemudian Iya. sekarang bahkan dikasih lebih loh. Tidak ada kan perwakilan dari Federasi PSSI, Iya. lebih ke Persib, lebih apa ya, lebih subjektif ya, Iya. lebih ke Persibnya gitu, bukan Iya. Indonesianya kan gitu. Itu kan salah satu untuk ya tadi mimpi tadi kan supaya dunia itu tahu. Nah, setelah Indonesia sudah diketahui oleh dunia dan dianggap sebagai pabrik pemain bola talenta bagus, itu ya harus benar-benar dikelola dengan bagus oleh PSSI. Messi kalau pada saat dia main tidak dilihat oleh agent Barcelona, mungkin Messi nggak akan segemilang ini gitu kan. Mungkin Messi prestasinya akan stay di level old boy ibaratnya. Messi kan tidak seperti Ronaldo, karena Ronaldo itu produk akademi Sporting. Iya, betul. Di mana Sporting akademinya Sporting Lisbon itu kan sudah tahunan banget kan. Direkrut talenta muda direkrut ke Inggris, Newell's Old Boy kan kita tahu sendiri stadionnya aja itu tidak lebih besar dari Stadion Siliwangi. Betul. Itu ya harusnya Indonesia seperti itu kan. Lama-lama sekarang kan gue pernah bilang Serginho Van Dijk mantan pemain Persib jadi agent untuk masukin ke Belanda gitu. Bahkan dia pindah ke warga negara lagi agar bisa jadi agent. Kan sekarang destinasi Indonesia kan pemain-pemain ternyata kan Dean Hudson nggak dipanggil jalan-jalan ke Bali segala macam kan gitu. Apalagi orang lebih Bali. Menurut gue privilege-nya banyak gitu kan. Betul. Nah, betul juga ya. Ibaratnya ini mungkin dari orang-orang yang bukan mencibir ya, tapi mengkritisi tentang naturalisasi yang tidak juga tetap berhenti gitu kan, tapi tetap nambah lagi dan nambah lagi. Ya, harusnya kita itu belajar dari negara-negara yang sudah sukses ya. Karena faktanya kalau ngomongin naturalisasi, kita lihatlah timnas Prancis. Gue patokannya selalu timnas Prancis. Timnas Prancis itu 90% itu orang-orang imigran gitu kan. Kita bisa dilihat dari warna kulit. Ini bukan karena gue rasis ya. Karena secara nation ya ras atau suku dari Prancis kita tahu berkulit putih, tetapi pemain timnasnya kebanyakan kan pemain-pemain migran yang ada darah Kamerun, ada darah Ghana, ada darah Afrika gitu kan. Tetapi kan it's okay demi kesuksesan tim nasional Prancis itu sendiri. Apalagi kalau kita juga sama kan. Pemain kita ada kewarganegaraan Belanda tetapi punya riwayat keturunan Indonesia. Mereka kan juga punya hak yang sama untuk membela kita kan. Ya bahkan jangan jauh-jauh. Dean Huijsen punya darah Belanda, pernah debut di Belanda, ada tawaran di Spanyol, tetapi karena dia memang punya darah Spanyol, jadi dia bisa membela Spanyol gitu ya. Iya, terus juga kita itu bukan membeli anjir. Betul. Membeli pemain yang naturalisasi ini bukan membeli, merekanya yang memilih untuk menjadi warga Indonesia. Kenapa ya? Karena darah mereka ada darah Indonesianya kan gitu, bukan kita membeli nih gitu kan. Ini kan seolah-olah narasinya berarti PSSI merendahkan pemain lokal dan lain-lain. Itu menurut gua orang-orang seperti itu tidak bisa berpikir ke depan, berpikir hal yang lainnya gitu. Banyak nih keuntungan kalau kita melakukan hal ini, dan keputusan naturalisasi ini kan bagus banget yang tadi gue udah jelaskan. Naturalisasi pemain-pemain tua ISL yang berkarir lama di sini gitu kan. Kalau sekarang kan bibit muda anjir kan. Apalagi paling gong banget itu ketika Kelvin Verdong masuk ke Liga Champions ketika dia sudah menjadi warga Indonesia. Ini kan kebanggaan pertama kalinya orang Indonesia gitu dan kan. sebelum ke Championnya tuh dia udah menjadi orang Indonesia gitu. Finish di posisi 3 bersama Lille di PSG, lawannya Enrique kan. Ligue angkat lawan PSG itu kan benar-benar bangga banget kan. Ya bahkan kan ketika disorot sama media olahraga dunia itu kan orang pertama Indonesia yang bermain di Champions League, Kelvin Verdong, itu kan sebuah kebanggaan untuk kita ya. Nah, tadi gue pengen mengkompar kan. Dulu naturalisasi kita itu kan pemain-pemain yang udah habis legend-legend ISL. Justru ya kalau kita ngomongin niat, mereka itu mencari keuntungan untuk membela Indonesia. Kenapa? Karena secara karir mereka sudah habis, tetapi mereka ingin mencari hajat hidupnya di timnas Indonesia. Kalau yang sekarang pemain diaspora
kalian harus ingat ya, ketika paspor itu berganti menjadi Indonesia, banyak sekali privilege mereka yang harus direlakan sebagaimana dulu mereka orang Belanda. Sekarang kenapa pemain-pemain kita itu susah banget mendapatkan klub? Karena mereka dianggap sebagai pemain asing, bukan lagi pemain lokal Belanda gitu kan. Dan bukan hanya itu saja, dari pajak apa segala pajak macam. naik ya. Kalau di Belanda itu kalau nggak salah orang asing itu naik sampai 50% menurut coach kalau nggak salah. Intinya naik lah, tidak seperti warga Belandanya sendiri kan. Nah, itu kan sebuah pengorbanan. Kita ngomongin nasionalisme, kurang nasionalisme apa? Pemain-pemain yang dinaturalisasi ini kan, apalagi pemain-pemain muda seperti misalnya ada Miss Hilders, ada Ole Romani dan banyak juga pemain-pemain yang masih muda. Mereka itu bukan karena opportunity loh untuk bisa membela Indonesia. Bahkan yang kemudian 30 bisa dihitung kan. Ya, Iya, kan? kebanyakan Chase, Tom Haye ya. Emil, Tom Haye. Siapa lagi? Selain Martin itu Paes paling. Martinez bahkan masih di bawah Iya, 30. ya kan bisa dihitung gitu. Artinya pemain-pemain yang PSS itu pinter banget kan, naturalisasinya pemain yang udah muda kan. Iya, gitu. ya apalagi saya yang disorot itu kan Matthew Baker sama Luke Fikri yang Iya, masih di bawah 25. Iya, sama sekarang kan saudaranya kan, Michael Becker kan. Iya, ibaratnya kan. Ya, kalau untuk Matthew Becker kan udah naturalisasi, sekarang saudara. Iya, saudaranya. Ini kan ibaratnya kita tuh jangan apa ya, sudut pandangnya harus dirubah bahwa ini adalah pengorbanan pemain-pemain yang mau dinaturalisasi. Kita Jadi satu-satunya privilege orang dinaturalisasi menjadi keluarga Indonesia cuma satu privilege. Apa itu? Follower Instagram saja udah mentok di situ. Dan itu tuh nggak sebanding banget, nggak sebandingnya gitu. Betul. Nih, akan ada yang nanya siapa ya kalau nggak salah nanya JICS atau siapa? Kan pas ganti keluarga negara pajak di Belanda otomatis naik. Apakah ketutup sama bayaran endorse limit? Iya, betul. Gitu. Ternyata tidak. Tidak. Jauh. Perjuangannya kan Iya. Apalagi untuk pemain muda loh, Sen. Kita gini. Rui itu resikonya gede banget. Kenapa? Karena sekarang Rui udah nggak main di timnas lagi. Betul. Ini kan bener-bener Mana dia jadi fokus YouTuber kan? ya ibaratnya kan mengambil resiko untuk karirnya gitu Sen. Karena kan ada kemungkinan ketika sudah naturalisasi berpaspor Indonesia, berwarga negara Indonesia tetapi ngeflop atau tidak bisa kompetitif lagi di timnas, karirnya sebagai pemain bola ya itu dipertaruhkan anjir. Kita kan harus melihat sisi itunya bahwa yang diuntungkan kok Indonesia, bukan pemain itu yang diuntungkan gitu kan, yang lebih diuntungkan gitu kan. Iya, dan juga salahnya orang-orang yang masih mengkritisi naturalisasi tetap menganggap pemain ini orang asing. Nah, itu kalau Cristiano Gonzalez Beto wajar. Iya. Tidak ada darah sama sekali. Kalau ini mereka memiliki darah Indonesia yang sesama kita gitu kan. Ini benar-benar nih kalau ada orang yang masih mengkritisi ataupun masih heran ya narasinya apa ya tidak terima dengan naturalisasi itu rasis menurut gua. Rasis lah. Ini kalian harus bedah lagi lirik lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku itu kenapa vibe-nya seperti itu? Karena kan ada yang ngebahas. Jadi pemain naturalisasi kita itu bertanya-tanya kenapa ketika lagu Tanah Airku dinyanyikan semua supporter itu atmosfernya benar-benar emosional banget karena ketika diterjemahkan Sen, hampir semua pemain diaspora kita itu menangis. Kenapa? Karena esensi dari liriknya ya buat mereka, bukan kita yang stay di Indonesia gitu kan, tetapi untuk darah keturunan Indonesia yang menyebar luas ke seluruh dunia lalu balik lagi ke bumi pertiwi. Bahkan orang-orang yang dinaturalisasi ini kan sekarang kalau lu pikir kan ini darahnya dari Australia kalau nggak salah. Dulu gelombang pertama kan Belanda semua kan. Nah bahkan sebelum mereka memilih Indonesia sebagai keluarga negara mereka itu sudah Indonesia banget. Kan seperti Saint Patinama yang memiliki tato-tato unsur Maluku, Ambon, kan gitu kan. Di Johnny Renders saja Ambon kan tatonya kalau nggak salah masih berbau suku Ambon dan juga segala macam. Dalam artian ketika mereka masih menjadi keluarga negara Belanda karena memang mereka lahir di sana dan harus keluarga negaranya Belanda kan, tapi dari keluarga besarnya dan dari merekanya sendiri. Kalau tato kan mereka sendiri kan, itu juga mereka tidak menghilangkan identitas asli mereka gitu kan. Mereka memiliki darah Indonesia dan yang paling parahnya tadi mereka tetap dianggap orang asing. Itu dia salahnya kan, salah persepsi yang harus dibenerin di situ dulu. Lucunya kan ada yang lucu kan. Ini netizen Facebook ya khususnya. Facebook itu kan unik-unik orangnya. Ya mereka harus bisa bahasa Indonesia dong, seenggaknya kayak gini. Aduh, tolol banget nih. Orang Indonesia aja Jakarta Selatan iso-sowan slang Inggris kan gitu. Kita itu masa pengen ke era Majapahit. Kita kan era keterbukaan dunia, masa kita malah stay di Indonesia doang gitu kan. Ini bener-bener parah ya, karena yang paling disorot itu gini Sen.
Dulu kan ada legend Belanda, Giovanni van Bronckhorst itu kan ada dari Indonesia. Iya, emang dia itu kan orang Maluku. Nah, Ambon ya. Itu kan privilege keuntungan yang didapatkan Belanda dari kita kan. Iya, Karena betul. memang pemain darah Indonesia bermain untuk Belanda dan jadi legenda, bukan pemain biasa. Nah, lalu Kalau nggak salah Van Basten juga deh. ya sejauh ini Iya, Van Bronckhorst doang. Ada satu lagi gue lupa legend. Pernah main di timnas Belanda. Itu sebelum dijani sama Van Bronckhorst ya ada lagi. Apa eranya Gullit ya? Enggak, era 2010. Ada 2010 masuk final. Van Bronckhorst main kan. Satu lagi gue lupa, nanti gue cari lah. Nigel de Jong atau siapa ya? Gue lupa. Itu ada darah Indonesianya. Iya. Nah, terus gini Sen, diskriminasi yang diterima oleh Martin Pas, ya kan dikritik habis-habisan sama puni sepak bola Eredivisie atau Liga Belanda. Itu kan karena mereka merasa kecolongan. Anjir, talenta seperti ini bermain di Ajax, ibaratnya klub dengan sejarah panjang di Eredivisie, itu Klubnya Johan Cruyff. Iya. Itu pemain sebagus ini berpaspor Indonesia. Itu kan dari kekecewaan. Iya. Di sana kecewa pemainnya di naturalisasi ke kita kok malah mengkritik, kan aneh banget anjir. Dan alhamdulillah ya, bandit-bandit Belanda itu udah insyaf. Ternyata mereka menyadari ini bukan salahnya Martin Paes, emang manajemen klubnya yang gagal gitu. Kalau lihat pertandingannya Ajax ya, ini lini serang sama lini bertahannya yang kacau banget anjir, bukan salah bandit-bandit sepak bola. Ternyata sekarang udah sadar bandit sepak bola Belanda yang katanya paling ngerti bola kan orang Belanda kan, seperti Cina Belanda itu kan. Iya. Makanya kan ini, nah ngomongin tentang naturalisasi Sen, ada fakta menarik di Piala Dunia, semoga fakta ini menampar orang-orang yang masih mengkritisi tentang naturalisasi. Jadi ketika pertandingan Maroko melawan Brazil di menit ke-65, full squad Maroko itu pemainnya tidak lahir di Maroko. Mereka itu masing-masing. Nah, itu yang namanya diaspora. Orang Maroko kerja di luar negeri, kerja di Afrika, kerja di Prancis, kerja di Eropa gitu kan. Punya anak lahir di sana. Nah, itu yang namanya diaspora. Tetapi kan mereka tetap memilih untuk membela Maroko. Sehingga dalam kejadian itu semoga saja bisa memberikan definisi yang tepat. Pemain diaspora itu ya seperti itu, mereka memiliki hak untuk membela negara Indonesia. Iya, jangan seperti orang yang dikasih beasiswa ya. Iya. Kemarin itu tolol banget. Yang ibaratnya apa? Ya udah pakai uang kita loh. Iya. Itu beasiswa itu kan dari pajak kita diambilnya kan. Tapi sosokan apa ya, bangga keluar dari WNI gitu kan. Dia kan ke British ya. Iya, jadi Britania. ya. Jangan seperti itu, bahkan tidak hanya Maroko ya. Menurut Koci kalau nggak salah Cape Verde. Iya, betul. Itu pelatih pemain Cape Verde itu kan populasinya Cape Verde kalau nggak salah mayoritasnya itu tinggal di Rotterdam dan di Belanda gitu kan. Tapi mereka tetap memilih Cape Verde gitu kan sebagai warga negaraan mereka gitu. Dan buktinya bisa tembus Piala Dunia juga. Nah, itu juga kan dari situ ya Senya. Kita tuh secara step by step udah ada di step yang benar. Semoga saja ya suara-suara dari orang-orang seperti ini kalah sama suara-suara orang yang memiliki perspektif yang positif terhadap jalannya timnas Indonesia gitu. Iya, gue sih ya sejujurnya harus berterima kasih pada Mark Lok ya, karena dia yang membuka ternyata bisa loh keluarga negara kayak gini, dan dia kan orang pertama kan. Iya. Bukan pertama naturalisasi ya, pertama yang memiliki darah Indonesia kemudian naturalisasi di sini gitu kan. Betul. Ya berterima kasih pada Mark Lok kan. Mark Lok juga kan ketika jadi warga Indonesia dan bermain di Indonesia di PSM, di Persija, kemudian di Persib Bandung kan, dia itu anjir kok negara sebesar ini nggak lolos Piala Dunia. Iya, gitu. Talentanya bagus banget kayak gini gitu kan. Ya kalau misalkan sekarang kita hanya memiliki striker oleh Romani dan syukur ada Luke Fikri ya. Kalau Boas itu ada di masa yang sekarang, Boas adalah talenta lokal yang bisa bersaing dengan yang kualitas dunia ya. Kalau bahkan oleh Romani itu kalah dengan Boas di masa prime-nya itu ingin direkrut salah satu klub Premier League. Nah, itu dia. Benar, karena memang kita tuh ketinggalan banget. Kita itu ketinggalan zaman ya kalau misalkan males ujung-ujungnya mending pensiun daripada bersaing sama asing. Ya udah emang nggak layak masuk timnas. Itulah kenapa di Karawang banyak tukang parkir lokalnya, di Jakarta banyak pengangguran. Gitu kan. Bahkan yang lebih parah ketika orang Jakarta ngomong, orang Bandung ke Jakarta cuma bisa jual cilok. Yang ngomongnya nganggur gitu. Dan ini member KJP. Kartu Jakarta Pintar itu yang ngomongnya tuh gitu aja. Yang ngomong beban negara. Gitu kan. Ya ini juga ya emang benturan SDM ini ya. Jangan kan bersaing sama orang yang memiliki darah lain selain Indonesia, bersaing sama darah Bandung aja kalah. Bersaing dengan yang Jawa aja kalah, dengan Madura kalah kan itu. Terlibatnya jangan memanjakan, jangan menjadikan alasan supaya lokal ini menjadi privilege. Justru kita harus membakar tuh. Standar timnas itu seperti itu. Standar timnas itu seperti Tom Hayi, Ijes. Lu bisa nggak
bersaing sama mereka. Misalkan, waduh, nggak mungkin bang pemain lokal bisa bersaing sama mereka. Sudah ada buktinya, Donitri sama Ya, Ridho enggak, sama ya salah. Beckham gitu. Pas mereka jawab nggak mungkin, udah jangan diajak ngomong lagi. Berarti emang dianya udah nggak pantas juga. Iya, bukan nggak pantas, emang nggak ada kemauan Nggak ada untuk kemauan. bersaing gitu kan. Udah nggak ada kemauan lagi. Makanya ya ini bener-bener apa ya, persepsinya harus diubah. Iya betul, Karena dan juga harus melihat skup yang lebih besar lagi Iya, gitu kan. Di benar. Indonesia sekarang liganya bagus sampai Liga 3 walaupun banyak liganya. konflik, tapi liganya jalan, apalagi dengan diadakannya Piala Indonesia dan juga segala macam. Piala Presiden, Liga-liga divisi 2 itu bisa bertemu dengan divisi utama, dan juga sekarang ya Indonesia jadi langganan di Asia walaupun memang tiap musim, tapi bisa lebih melangkah jauh lagi, Jauh dan lagi. juga segala macam. Itu kan salah satu yang membanggakan ya. Bahkan makanya ya step by stepnya, jadi kemajuan liga sama kemajuan timnas itu ya berjalan beriringan, karena kita berada di jalan yang benar gitu kan. Jangan sampai dirusak dengan narasi-narasi seperti ini. Iya. Kenapa kita bahas dalam video kali ini? Jangan sampai narasi ini ditelan mentah-mentah sama SDM gorila gitu kan, IQ gorila gitu kan, sehingga ya harus segera diluruskan. Iya. Cuma kebijakannya Pak Erik kemarin itu kebijakan yang nggak ngebuat buang akal. Kenapa? Karena masuk akal. Masuk akal. Kalau misalkan pemainnya masih timnas lokal, Iya. itu ya kita wajib ketawain gitu kan. Wajib. Bukan karena merendahkan, sudah terbukti bertahun-tahun kan. Vincent, kalau pemain lokal FF aja belum pernah menang. Iya. AFF itu isinya apa sih, Bang? Timor Leste aja kita nggak menang loh. Sekarang kan kita berbicara 10 besar Asia. 10 besar Asia dulu kan kita kompetisinya sama Timor Leste, Malaysia. Sekarang kompetisinya itu kita harus menjajar dengan Jepang, Iya. Korea, anjir. Kapan terakhir timnas senior main sama Timor Leste? Waduh, gue sampai lupa anjir. Betul. Ya. Dulu mah kan langganan tiap tahun. Dulu mah farming Gitu. bocah Iya. lawan Timor Leste. Habis anjir. dibantai sama Uzbekistan, sama Oman, main sama Timor Leste. Pelampiasan. Biar kan kuat kan itu anjir. Sekarang kan kita udah Lupa gue terakhir kapan sama lupa. Timor Leste. Bahkan kalaupun main lagi gue gak akan nonton. Ya kalau main juga paling di AFF kan ketemu Iya, ya. ya bahkan udah nggak nonton karena gue pengennya nonton ketika ngelawan Oman, gue pengennya ketika ngelawan negara-negara yang kuat besar gitu kan ya, jangan dibawa mundur ke era kegelapan Iya. lagi anjir. Apalagi komentar ini ya, kenapa ini penting dibahas, karena komentarnya kan keluar dari public figure ya, karena Bung Karni Ilyas ini kan ya benar-benar, apalagi dia kan jurnalis senior gitu kan, sehingga ya harus kita bahas juga. Kita Kita ingin bahas karena dia memiliki pengikut yang banyak. Iya, kita ingin ya sedikit memberikan perspektif dari sisi kita. Adapun berbeda perspektif itu wajar. Ya kan nanti bisa diperdebatkan lagi. Kita ambil yang paling bijak, bukan yang benar, bukan yang salah ya, tetapi yang paling bijak untuk timnas Indonesia. Iya, dan kita juga tidak menyalahkan Bung Karni ya. Ya, mungkin karena memang Bung Karni tidak nonton bola, Bisa dan jadi juga tidak mengerti ada. sepak bola mungkin ya. Kalau ngerti bola kita tahu dong. Iya, harusnya ketika tahu. Indonesia lokal gimana Hmm. gitu kan. Ya ada yang ini apa? Ada yang berprestasi, siapa? U19 Evan Dimas. Iya. Kemana mereka sekarang? Betul, Gitu betul. kan. Nah, yang harus ditanyakan seperti itu Iya. gitu. Jangka panjangnya ya Iya, ibaratnya. betul. Nah justru dengan adanya sistem yang seperti ini, kalau nanti terjadi keajaiban lagi seperti U19-nya Evan Dimas, ya tidak akan gagal kayak dulu. betul, iya. Karena memang insan sepak bola yang ada di kubu di dalam PSSI-nya ya sudah berkembang juga. Iya, gitu. dan pemain yang dinaturalisasi itu jadi role model. Betul, Role model betul. untuk pemain muda. Aduh, pemain timnas senior kita main di Ajax, pemain timnas senior kita main di Champions League gitu kan. Itu kan jadi impian gitu. Nah, ini justru gerbang pembuka ya. Ketika pemain timnas kita itu banyak yang bermain di Liga Eropa, Bundesliga, bukan Bundesliga, era divisi Serie A gitu ya. Ketika ada keajaiban timnas U19 seperti Evan Dimas, ya ini menjadi etalase. Pemain kita itu mungkin banget untuk bisa abroad karena sudah ada abang-abangannya gitu kan. Iya, kan sudah sering gue jelaskan juga tadi juga kan. Iya. Kita tuh harus melihat Indonesia sebagai pabrik. Iya. Dan pabriknya itu gede, pabrik kita tuh gede banget gitu kan. Dan mungkin bisa banget, apalagi sekarang ada di sana Kevin Dix menjadi salah satu agent talent scoutingnya Mönchengladbach. Iya. Mönchengladbach nih, kalau Bung Karni nggak tahu, itu adalah salah satu klub di divisi utama Bundesliga ya, di Jerman gitu kan. Sekarang ada pemain kita di Sassuolo. Bung Karni juga tahu lah pasti Como itu pemiliknya orang Indonesia, dan juga yang lain-lainnya gitu. Ini tuh step by step Indonesia di sepak bola Indonesia itu melangkah lebih jauh lagi gitu kan, melangkah lebih maju lagi, bukan jalan dari era yang dulu, bukan jalan di tempat, itu mundur, Iya. mundur banget kan untuk Indonesia kan gitu. Ya harus sama-sama mendukung saja menurut gua, karena Harusnya. keputusan PSSI tangannya Pak Erick Thohir itu satu-satunya keputusan yang fatal itu hanya memecat Sintayong. Selebihnya Itu doang. bagus selebihnya semua. bagus, selebihnya. Ya bahkan memecat Sintayong pun bukan karena keinginan Pak Erik, tetapi desakan dari ekspektasi supporter. Kita harus tahu itu juga ya.
Ya ini benar-benar apa ya, kita sudah ada di jalan yang benar, kita harus benar-benar, karena apa, jangan sampai John Herman ini diganggu lagi sama kayak kejadian Coach Sintayong Ya, gitu kan. semoga saja keberuntungan John Hedman itu nular ke kita ya. Iya. Maksudnya keberuntungan dia kan membawa Kanada ke Piala Piala Dunia, Dunia. betul. Dan pemain debutan di eranya John Hedman di Kanada itu nyetak hat-trick lawan Qatar loh. Jonathan David ya. Udah bisa sama kayak God Messi ibaratnya kan, ini benar-benar keren, karena ketika kita Indonesia ini emang benar kata Coach Justin, kita tuh pengennya instan, serba instan gitu kan. Ketika suatu negara kecil apalagi ranknya di atas 100 FIFA gitu kan, ketika bermimpi ingin tampil di Piala Dunia, itu harus ada visi jangka panjang, bukan 2-3 tahun, tetapi 10, 20, 30 tahun untuk bisa mencapai goals untuk bisa tembus ke Piala Dunia kan. Ya ini salah satu stepnya. Iya, dan omongan Raul Gonzalez juga kan, dalam 8 tahun ke depan Indonesia akan masuk sekali. Entah itu 4 tahun edisi selanjutnya atau edisi selanjutnya lagi. Iya, betul. Minimal itu edisi selanjutnya, maksimal di edisi 2034. Indonesia itu pasti main di Piala Dunia gitu. Nah, ibaratnya ini pendapat dari outsider ya, dari Raul Gonzalez yang orang Spanyol, legenda Real Yang Madrid baru juga. datang ke Indonesia itu ketika Clash of Legend, dan baru itu dia baru tahu Indonesia gitu. Betul. Karena memang dari pemain-pemain asing di Liga BRI 1 juga kan memandang Indonesia itu vibe-nya kayak negara-negara sepak bola seperti Brazil biasanya. Karena Betul. memang talenta kita itu berbakat. Dari kecil emang sukanya main bola Memang gitu kan. seperti Brazil. Iya, ibaratnya kan ya karena faktor bakat gitu Sen. Iya, yang tidak melihat Indonesia berpikir seperti Brazil, tapi emang kayak Brazil Emang kan. kayak Ya Brazil. keputusan Otavio Dutra, orang Brazil yang Iya, naturalisasi lah. iya. Seperti David da Silva, Ciro, Iya. mengatakan jika Indonesia itu Brazil banget. Brazil banget. Seperti Brazil, talenta mudanya banyak, lapangan sepak bola ada di mana-mana, walaupun sekarang kita susah melihat lapangan sepak bola Iya, ya. betul. Tidak seperti kita dulu waktu kecil kan Iya. gitu. Ya sekarang aja kalau di desa kan, habis panen kita main di Main sawah bola. dan segala Betul, macam betul. kan. Di Indonesia kan masih tetap seperti itu. Bahkan gitu. di pekarangan apa segala Betul. macam ya. Makanya ketika pemain asing ini bermain untuk Persipura, melihat warga Jayapura itu banyak, ini Brazil banget vibe-nya. Iya, minusnya orang Papua kalau main bola itu cuma satu, nggak ada kiper. Gak ada yang mau jadi kiper. Persipura emang ada kiper orang Papua, Iya. Henry Pitoy, ya kan? Bahkan impor dari ekspor, Iya, impor dari sama Korea. gitu sampai sekarang aja kipernya Dedi Sulaiman. Dedi Sulaiman orang Bandung, orang Jawa Barat, Tasik atau Cianjur. Kan gitu, minusnya orang Papua itu cuma di posisi Iya. kiper. Selainnya jago semua gitu. Itu adalah minus yang plus ya. Kenapa ya? Karena se-excited itu orang-orang pengen ngegiring bola gitu kan. Dan itulah kenapa warga Papua mengatakan timnas mereka itu Persipura. Ini juga kita ingin apa ya, mengakomodasi talenta-talenta kita, karena memang setuju sama yang lu bilang bahwa ini adalah pabrik yang dipenuhi oleh talenta. Betul. Cuman yang kita kalahnya di sistem. Iya, jadi kalau misalkan bisnis model kita tuh cuma bisa produksi ya, minusnya hanya di distribusi saja. Gitu. Distribusinya Kita itu doang. kurang sales. Iya betul. Kalau di penjualan itu kita kurang sales. Kurang salesnya Gitu. doang. Kita terlalu oversupply, jadi supply and demand-nya itu jomplang. Jomplang. Gitu. Kita lebih disuplai, kurang permintaan aja kan gitu. Permintaan juga nggak kurang, karena nggak ada offer saja yang Betul. offering gitu. Dan kurang ekspos juga ya. Kita kurang terekspos lah talenta-talenta kita. Ya ketika yang lu bilang tadi, bahkan Mark Klok dapat undangan dari FIFA. Ganindra Bimo foto Iya. sama agent nomor 1 loh. Siapa? Fabrizio Romano, Wah. bahwa Fabrizio Romano here we go Persib. Bener. Kan gitu. Ini kan ibaratnya kita talenta udah bagus, pertahankan talenta ini, apalagi kita semua tuh harus respect kepada PSSI. Kenapa? Karena liga sudah diperbaiki, apalagi ada Liga 2, Liga 3, ada Piala Presiden, ibaratnya kan. Ya, ini adalah wadah untuk menjaga performa dari talenta muda. Ketika seorang Fabrizio Romano saja bisa menyoroti kita, otomatis kan ini juga menjadi peluang. Ketika ada talenta yang berbakat seperti yang gue bilang, keajaiban timnas U19 Evan Dimas terjadi lagi, terulang lagi. Mereka itu kemungkinan abroadnya ya jauh lebih besar. Iya, ya akan ada the next seperti Kusanov ya. Ya, Kusanov betul. kan pemain pertama Uzbekistan yang main di Premier League kan. Apalagi bukan sembarang klub di Premier League kan. Ini bukan Boston. Iya, bukan Nottingham Forest, Iya. PSNI, bukan, anjir, ini Manchester City. Bukan Norwich Iya, Albion. bahkan di musim terburuknya Pep Guardiola ketika Kusanov datang, seenggaknya dia menang FA sama Carabao kan. Betul, masih punya 2 trofi Iya, kan. major trofi. Apalagi kan ya Kusanov jadi andalan juga. Itu kan impian kita tuh akan menuju ke situ gitu kan. Ini prosesnya ya, jangan diganggu prosesnya. Kritik sewajarnya saja gitu kan. Iya, Jangan. doakan saja lah, semoga saja Belanda kalah. Iya, kenapa? Buru Belanda kalah, Tijani itu pasti naturalisasi menurut gua, karena sok di era John Hedman 2030 nih. Tijani Iya. itu yang mending bela Indonesia di Piala Dunia menurut gua.
Dan Tijani kan masih laku di Eropa, keluar dari City juga dia masih bisa pindah ke Bundesliga atau Serie A menurut gua. Apalagi ketika Vibe Tijani dikasih hadiah sama adiknya jersey Persib dipakai apa segala macam. Dipakai kemudian enggak sekedar dipakai ya, diupload di story Instagram gitu Iya. kan. Apalagi Kurzawa sekarang kita nggak bisa ngeremehin Kurzawa ke Persib yang like-nya Neymar, Mbappe sampai sekarang latihannya tetap dengan baju Persib dan juga segala macam, bahkan membawa topinya Mark Lottomai yang Bandung Boys dan juga segala macam gitu kan. Ibaratnya Itulah efeknya gitu. efeknya itu ibaratnya timnas Indonesia yang sekarang mungkin kalau dulu itu menjadi opsi ketiga atau keempat lah untuk pemain-pemain yang Ya, memiliki bahkan tidak darahnya. terpikirkan, Tidak seperti terpikirkan. Ivan Broncos kan. Betul, tapi kalau untuk yang sekarang bisa jadi bahan pertimbangan. Nigel De Jong kalau nggak salah. Nigel De Jong yang Sabi Alonso. Iya, iya. Gue lupa Nigel De Jong tuh punya darah Indonesia nggak tahu. Ada darah Indonesianya ya. Ya. Tadi yang mau dibahas lagi kan nih, Sen? Sudah sampai Ini di kita sini ya. menarik banget udah sampai ke 40 menit bahkannya. Itu saja yang kita bahas tentang Mungkin kalau ini ramai dilihat Bung Karni, ayo sok undang ke ILC. kita siap ya. Jangan hostnya ILC kan Bung Karni. Ya, semoga Kita siap mendengar Bung Karni berdahak-dahak. Gitu. suara khasnya ini cuman Bang Gofar doang yang bisa niruin Bung Karni Iya, ya, gue aja nggak bisa. Itulah pembahasan kita tentang statement dari Bung Karni Ilyas yang mempertanyakan kenapa timnas Indonesia masih saja melakukan naturalisasi pemain ya. Jadi drop opini Kan teman. ada jawabannya sederhana kan katanya. Iya. Enggak sesederhana itu. Tidak sederhana Iya. itu Bung Karni ya, karena kita sudah membahas di video kali ini. Iya, karena harus melihatnya ke depan terus gitu. Betul, ya semoga saja buat teman-teman juga nonton video kali ini sampai habis supaya tidak mispersepsi juga ya. Betul. So, drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.